Oke, Bapak Ibu terkasih, silakan buka Alkitab Anda. Saya akan membahas satu firman yang akan memberkati Anda. Saya sangat yakin Tuhan Yesus akan memberkati Anda. Buka Alkitab Anda di Matius pasal 14. Ayatnya yang ke-22 sampai dengan 33. Di Lembaga Alkitab Indonesia tertulis dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Hari ini saya tidak membahas tentang bagaimana Yesus berjalan di atas air, tapi saya akan membahas tentang Tuhan mau mengajarkan kita untuk mengubahkan keadaan kita. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Saya tidak akan baca semua, saya akan bahas beberapa saja. Perhatikan di Alkitab Anda di 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi peristiwa ini terjadi, dicatat di atasnya 21. Peristiwa Yesus membuat mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya, oke, lanjut. Karena Bapak Ibu sudah berdiri, saya lanjut. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit itu berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. 24. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. 25. Kira-kira jam 3 malam datang Yesus pada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata pada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapat Yesus. 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia dan katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Silakan duduk Bapak terkasih. Saya suka respon jemaat begini. Kalau dengar firman, mau baca firman Tuhan, berdiri. Mirip dengan di Manado. Ya, saya penginjil, saya kemana-mana, saya sudah melihat itu semua. Pak, Bu, Bapak Ibu terkasih, judul khotbah saya adalah ubahkan keadaanmu. Begini yang saya lihat. Dia mau hamba Tuhan, mau jemaat. Yang saya sering lihat itu sama. Samanya begini. Ketika ada sebuah problem, masalah menghantam mereka, harusnya yang sesuai firman adalah dia itu, masalah itu dia ubahkan. Tetapi seringkali saya lihat rupanya tidak. Masalah itu marah mengintervensi dia, menekan dia, dan membuat dia tunduk dengan baik. Contoh Pak Pendeta apa? Contoh sehari-hari aja, paling gampang. Hari ini KKR, Pak Gembala dan tim sudah mempersiapkan dengan baik. Saya tadi tidak sadar. Saya pas mau lewat sini, saya lihat ada baliho taruh situ, ada taruh situ. Berarti persiapan luar biasa sudah dilakukan. Saya sering kali melihat orang ketika mau datang KKR, dia lihat cuaca. Kalau sudah mendung, apalagi mulai netes rintik-rintik, itu mempengaruhi dia punya hati. Nah, akibatnya orang kayak begitu dikendalikan oleh situasi. Sampai sini paham? Dikendalikan oleh situasi. Saya bisa menebak hasil akhirnya orang ini nggak datang. Atau kita bicara contoh yang lain, masalah keuangan. Ada banyak orang NTT yang telepon saya. Walaupun saya belum nggak sering ke NTT, tapi banyak mereka yang telepon saya. Kenapa? Mereka nggak punya uang untuk kuliah. Mereka yang bermasalah ini dan itu dan sebagainya. Tetapi yang saya lihat itu adalah
di dalam alam roh, di dalam spirit, dia itu dengan masalah yang ada, dia harusnya bisa mengubahkan keadaan yang ada itu. Tetapi dia terdiam dan terkunci oleh keadaan itu. Pak, Bu, firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa kamu, Tuhan berikan otoritas untuk ubahkan keadaan. Ya, contoh, tadi bicara hujan. Saya contoh saja. Dalam pelayanan khususnya di bulan Desember, kebiasaan saya ada di Kalimantan Barat. Tahun ini saya bilang sama istri saya nggak mau. Saya mau cari suasana yang lain. Kebiasaan kami kalau di Kalimantan Barat, karena daerah hutan, meskipun aspal, itu hutan kiri kanan. Kalau dia hujan, Pak, Bu, hujannya disertai angin dan airnya deras sekali, sehingga kalau kecepatan wiper coba kecepatan biasa, kamu nggak akan bisa melihat jalanan. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan lebatnya seperti apa. Lebat sekali. Dan kadang-kadang suka banjir dan lain sebagainya, akses jalan putus dan sebagainya. Pak, Bu, dengar baik. Yang kayak begitu sangat bisa mempengaruhi keadaan kami. Karena kami dari 2 bulan ke depan sudah susun schedule. Kami ada di sini Natal, kami ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu terkasih, kita namanya hamba Tuhan. Sebelum turun ke lapangan untuk KKR, ibadah Natal dan sebagainya, kita dari jauh hari sudah berdoa. Andai kata pada saat kita masuk sudah di tengah, besok kita KKR situ, kita sudah siap, kita berangkat, tiba-tiba hujannya deras sekali, pohon tumbang dan sebagainya, mati lampu lagi. Itu kebiasaan di Kalimantan Barat. Saya nggak tahu, itu pokoknya udah kebiasaan di situ. Tapi Tuhan selalu memberikan saya spirit satu ini. Kau punya mulut, kau ubahkan keadaan. Saya ada di Sumba, Bapak Ibu percaya tidak percaya, di sebuah gereja besar di Waikabubak. Saya lagi duduk, tiba-tiba lagi mau ibadah, mati lampu. Saya manusia biasa, saya juga bisa cemas. Ini udah mau ibadah anak muda, mati lampu. Saya tunggu mereka beres-beres, mereka ituin kabel apa segala, katanya mau pasang genset. Tapi karena human error, gensetnya nggak jadi. Pokoknya singkat cerita begitu. Lalu Tuhan ingatkan saya, Hendrik, bukankah kamu di Kalimantan Barat dimanapun kamu selalu mengandalkan saya dan berdoa untuk lampu nyala? Tiba-tiba di samping saya ada anak muda. Dia teriak, "Oh Yesus bagimu tidak ada mustahil." Itu seolah-olah jadi konfirmasi buat saya. Kayak saya ditampar. Ini anak muda kayak menampar saya gitu. Saya langsung berdoa, "Tuhan, dalam nama Yesus aku minta lampu nyala, PLN nyala." Amin. Begitu amin saya buka mata, nyala langsung. Kebetulan, Pak. Terlalu banyak kebetulan. Di dalam Yesus tidak ada kebetulan. Yang ada cuma ya dan amin. Anda bertepuk tangan buat Tuhan. Saya suka bicara yang hal-hal begini, karena itu memancing iman saya terus naik. Kristen kenapa loyo? Karena nggak mengalami mujizat dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu lihat aja. Gimana? Pernah merasakan kuasa Tuhan? Enggak. Berapa tahun sudah begini? 10 tahun. Gimana mau on fire terus? Amin. Gimana mau on fire terus? Amin. Bapak Ibu berpikir saya gampang datang ke sini. Oh, tinggal apa dan sebagainya. Enggak, saya datang ke sini dengan pergumulan. Saya sampai di Kota Kupang tadi, saya mau naik taksi dan saya tadinya mau rental mobil. Tiba-tiba Tuhan utus seorang anak muda untuk membantu saya sampai ke sini. Dalam Yesus gak ada yang kebetulan. Makanya saya sampai di sini. Ya kan? Kalau bilang saya tahu jalan, saya nggak tahu jalan. Tapi saya suka kalau bertualang dengan Roh Kudus. Lihat di 24 dicatat, perahu murid-murid sudah bermil-mil jauhnya dari pantai.
dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Masalah muncul. Dari sini masalah mulai muncul. 25 dicatat jam 3 malam Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Nih, saya yang suka di sini. 27. Tetapi segera Yesus berkata pada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Pak, Bu, ketika Anda mengalami sebuah problem dalam hidup Anda, hal pertama yang paling harus Anda ingat adalah perkataan ini. Kamu harus tenang. Kalau kamu nggak tenang, kau nggak bisa menyelesaikan masalah kamu. Saya ulang, kalau kamu nggak tenang, kamu nggak bisa mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, hamba Tuhan aja begini, yang lain, oh, apa itu Pak? Saya ulang, dalam masalah, kalau kamu nggak tenang, kamu nggak mendapatkan suara Tuhan. Hikmat Tuhan nggak akan muncul. Yang ada buntu. Kunci pertama dalam menghadapi masalah, tenang. Amin. Kemudian hal yang kedua, Yesus ngomong, jangan takut. Tahu nggak Pak, Bu? Ketika Anda mengalami masalah, justru ketika mau takut, masalah, iblis bikin semakin besar, membuat kamu gentar. Nama Yesus yang hebat yang kamu punya pun seolah-olah tidak berarti lagi. Karena apa? Takut. Takut ini berbahaya. Takut ini saya bilang bisa dialami semua orang. Saya banyak menemukan Yesus berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Semua itu ada di Alkitab. Berarti Tuhan mau kamu sebaliknya beriman, bukan takut. Saya lanjut. Waktu Yesus berjalan di atas air, Petrus yang ada dalam perahu, satu-satunya yang dicatat di Alkitab, bukan Yohanes. Saya menemukan orang ini satu-satunya yang ngomong begini, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Pak, Bu, sebentar. Di sini nggak ada lagi sedang tes murid-murid satu persatu disuruh berjalan di atas air, kan? Tidak ada. Tidak ada testing Yesus melatih murid-murid berjalan di atas air. Saya nggak menemukan itu. Tetapi saya menemukan bahwa yang ada adalah begini, 24. Perahu murid-muridnya diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Berarti keselamatan nyawa orang di perahu itu terancam. Jadi tidak ada testing 12 murid disuruh berjalan di atas air. Tidak ada. Tapi Petrus ini punya sisi pandang yang saya suka dari dia. Di tengah gelombang angin sakal, bisa-bisanya kok kenapa dia tidak mau suruh aja Yesus tenangkan situasi yang ada. Tetapi dia lebih tertarik melihat sang guru sekarang berjalan di atas air dan menghampiri mereka. Ini menarik. Orang ini punya pemikiran yang berbeda. Saya suka orang begini. Gini, dia ngomong sama Yesus, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Mereka semua dalam masalah, tetapi orang ini melihat ketika kalau Yesus ada di depan sana, dia percaya bahwa semua pasti baik-baik saja. Anda menyimak saya? Amin. Dan si Petrus sangat yakin nanti endingnya angin sakal pasti berhenti. Dia lebih fokus sama gurunya yang bisa berjalan di atas air. Kemudian 29.
Yesus berkata pada Petrus, datanglah. Bapak Ibu harus ingat, ketika Anda lagi berdoa, bergumul apapun, ketika Anda lagi berdoa dan bergumul, menantikan jawaban dari Tuhan, saat Yesus kasih kamu saja satu suara, saya mau ngomong dari mimbar ini, masalahmu selesai semua. Buktinya mana, Pak? Saya buktinya. Kalau Bapak bicara sama orang nggak berpengalaman, berarti dia tukang teori. Bapak sekarang lagi bicara dengan hamba Tuhan, saya sudah ngalami. Gampang buat saya cerita karena saya sudah ngalami, Pak, Bu. Saya nggak berani menceritakan sesuatu di mimbar ini kalau saya belum alami. Saya nggak mau menipu jemaat. Saya sudah alami bersama Roh Kudus. Datanglah. Waktu Yesus ngomong kata itu, datanglah, Petrus bertindak. Dia turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saya sangat percaya dan sangat yakin kalau itu perkataan Yesus belum melemparkan ke dia, datanglah, Petrus jalan tenggelam. Sangat yakin 100%. Yesus tidak ngomong perkataan itu, nggak kasih sebuah firman, Petrus tenggelam. Makanya ketika Anda lagi berdoa, bergumul, kamu harus menantikan firman Tuhan dalam hidupmu. Amin. Bagaimana kamu mau menantikan firman Tuhan dalam hidupmu? Kamu aja nggak baca Alkitab setiap hari. Penyakit malas itu paling bahaya. Iblis ini paling suka. Zaman now 2024, anak muda jangan baca Alkitab, tapi anak muda cintailah HP-mu. Sibuk dengan HP-mu, main medsos ada waktu, buat Alkitab, buat Yesus tidak ada. Makanya makin bodoh, tak punya iman. Coba suruh dia berdiri di situ, doa supaya hujan berhenti. Dia bilang, ini berlawanan dengan logika saya. Yang saya tahu, semua yang tertulis di Alkitab itu berlawanan dengan logika yang Yesus perbuat. Berjalan di atas air salah satunya melawan logika. Karena berat jenis lebih berat. Ada berat jenis lebih berat dari air, pasti tenggelam. Nggak mungkin bisa berdiri di atas air. Nggak mungkin bisa berjalan di atas air. Bapak Ibu terkasih, saya masuk pembahasan saya begini. Pak, Bu, tadi kan saya bilang, ubahkan keadaanmu. Kalau kamu menghadapi semua masalah, situasi atau apapun, kamu nggak bisa cuma berdiam seperti murid-murid yang lain. Kamu nggak bisa cuma berdiam menanti. Oke, saya bilang berdoa itu harus, baca firman itu harus, memuji menyembah harus. Tapi kamu harus ingat satu hal, kamu adalah anak Tuhan, Tuhan yang maha tinggi. Dan Tuhan mau kamu ubahkan keadaanmu. Kalau kamu selama ini hidup dalam kemiskinan, gaji selalu pas-pasan, sakit penyakit adalah bagian hidupmu, kamu harus ubah keadaanmu. Kamu jangan berpuas. Kamu jangan bilang, Pak, Bu, inilah keadaan saya, Pak Pendeta. Dari dulu kami begini. Oh ya, sebentar. Saya mau goncangkan Anda dan sadarkan Anda harus berubah. Iblis ini menipu kamu, membuat kamu cukup bersyukur saja dengan keadaanmu yang miskin itu. Iblis senang kalau kamu terus tiap tahun kamu langganan ke dokter dan apotik. Rumah sakit, apotik, dokter, itu langgananmu. Iblis mau bilang sama kamu bahwa inilah keadaanmu. Kebenaran yang firman Tuhan berkata, kamu sehat. Amin. Mana firmannya, Pak? Yohanes pasal 10 ayat 10. Itu firmannya. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup, supaya ekonomi hidup, supaya kesehatanmu hidup. Kalau iblis datangnya apa? Mencuri, datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Yesus sudah bilang di situ, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kamu nggak baca Alkitab, kamu nggak tahu. Bagaimana kamu tahu janji ini buat kamu? Sekian tahun cuma berpuas. Ya ini keadaan saya, Pak. Sebentar, aku mau goncangkan kamu dan kasih tahu, bukan Bapak Ibu terkasih, ini bukan keadaanmu. Ini yang bukan Yesus rancangan buat kamu. Oh, penyakitan. Setiap kali kalau sakit pingsan, itu yang Tuhan mau buat kamu. Kau salah besar. Kau salah besar. Bertahun-tahun kau itu hidupmu. Kau harus sadar, kau ditipu sama iblis. Iblis senang kamu sakit-sakitan. Yang Tuhan mau kamu sehat. Yang Tuhan mau kau sadar, Dia sudah berikan buat kamu. Tapi selama ini kamu berpuas, inilah keadaan saya, Pak. Oh bukan, ini bukan keadaanmu. Bagaimana cara mengubahkan keadaan kita? Saya masuk pembahasannya. Ada 3 hal. Pertama, tadi saya sudah bahas banyak. Anda harus punya firman Tuhan dalam hidupmu. Itu satu. Dicatat di pikiranmu. Begini, Pak, Bu, kalau Anda lihat Yohanes pasal 11 ayat 39, itu berbicara Yesus dengan Lazarus, saudara Maria dan Marta yang meninggal. Sudah 4 hari meninggal. Udah busuk. Tapi Yesus di situ, Yohanes pasal 11 ayat 39, dengan kuasa otoritas Dia memanggil dan menghidupkan Lazarus yang mati itu. Dengan apa Dia hidupkan? Firman Tuhan. Dengan apa saya mendoakan orang? Firman Tuhan. Saya nggak punya kuasa, Pak, Bu. Saya cuma punya firman Tuhan. Itu firman yang saya baca dan renungkan, mampu menghidupkan sesuatu yang mati dalam dirimu. Apa yang mati? Ekonomi. Apa yang mati? Kesehatan. Misalnya, Pak, Bu, ada seorang PNS di Sumba SBD kalau nggak salah, bukan Sumba Barat. Saya ingat dia datang di ibadah, dia ngeluh sakit pinggang. Ternyata sebenarnya bukan sakit pinggang. Sepegang 2 tangan, saya perkatakan firman Tuhan, oleh biru-biru dari Yesus kau sembuh. Bapak Ibu tahu? Ternyata bukan sakit ginjal. Kebenarannya ada batu ginjal. Membuat dia sakit. 2-3 hari setelah didoakan, tiba-tiba suatu hari dia mau kencing. Dia lari ke belakang, lagi buru-buru karena udah kayak kebelet, maaf. Lalu ketika dia kencing, apa yang keluar? Batu ginjal. Pada saat itu keluar, sakit pinggangnya sembuh. Tadi saya sudah bilang, ini berlawan dengan logika. Kalau Bapak Ibu mau sembuh batu ginjal, silakan ke rumah sakit di Jakarta, di laser. Harganya kurang lebih belasan juta. Itu yang saya tahu. Tapi sekali lagi saya mau ngomong dari mimbar ini, Bapak Ibu terkasih, segala sesuatu yang di dunia ini Bapak nggak bisa mengira. Bapak Ibu bilang kalau sakit kayak kanker kau di kemo itu sembuh. Saya lihat banyak juga yang kambuh. Bapak Ibu kalau bilang batu ginjal di laser, ada orang laser habis itu sembuh, ada yang di laser tumbuh lagi. Saya mau ngomong begini, kalau Anda punya firman Tuhan dalam hidupmu, segala kuasa itu akan menyingkir dari hidupmu. Amin. Kalau Bapak Ibu terkasih, kau punya firman Tuhan, anakmu yang nakal, yang memberontak, kau bisa ubahkan dengan firman Tuhan. Saya lanjut yang kedua. Begini, tadi saya bilang Anda harus punya firman Tuhan dalam hidupmu. Kedua, percaya. Kalau Bapak Ibu terkasih melihat dasarnya Petrus berani melangkah ketika Yesus mengeluarkan perkataan datanglah, adalah
percaya. Saya ulang, dasar yang membuat dia berani turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air adalah percaya. Bapak Ibu terkasih, kalau hari ini Anda sedang sakit, kau rasa sakit, Bapak Ibu terkasih, indera yang Anda punya, mata, hidung, telinga, semua yang Anda rasa itu memang pemberian Tuhan. Saya tidak bilang itu salah. Tetapi indera yang Anda punya umumnya bekerja. Kalau di sini ada rasa sakit, dia akan merasa sakit. Seringkali indera itu mengganggu perasaan hatimu, mengakibatkan kamu merasa, mungkinkah aku sembuh hanya dengan doa? Mungkinkah aku sembuh cuma dengan firman Tuhan? Mungkinkah aku sembuh ketika ditumpangkan tangan oleh Pak Pendeta? Pak, Bu, Petrus rahasia dia bisa berjalan di atas air dan dia percaya. Dan dia mematikan semua indera dia. Hanya fokus lihat Yesus ada di situ. Itu yang membuat dia bisa berjalan di atas air. Dan ketika dia bisa berjalan di atas air, semua keraguan, apapun, ketakutan, semua indera itu semua dimatikan. Saya juga sebagai hamba Tuhan, kalau saya berdoa beranda, Pak, Bu, saya ini manusia, saya punya indera, saya punya mata. Pernah ada seorang gadis Dayak usia 12-13 tahun, kasihan sekali, patah di sini pangkalnya, dilindas truk atau gimana. Secara medis nggak sembuh itu. Waktu saya lihat dia digotong ke depan, logika saya berpikir nggak sembuh. Kemudian saya mencoba, karena saya manusia. Dalam kasus saya mendoakan orang ini belum pernah yang ada begini. Saya mencoba mematikan itu semua. Saya nggak mau pikir itu semua. Saya cuma berpikir gini, Tuhan, kasus ini aku serahkan sama Engkau, karena aku nggak mampu sembuhkan dia. Bukan saya, Tuhan. Aku cuma bejana yang Tuhan pakai. Dan aku nggak mau pikir itu semua. Jadi saya tumpang tangan sama dia. Kaki dia karena sudah lama tidak pernah berjalan, sekian bulan, itu mengakibatkan kakinya panjang pendek. Saya berdasarkan apa yang saya lihat para hamba Tuhan melakukan perkara mujizat heran dan luar biasa ketika orang-orang bule itu berdoa untuk kaki yang panjang pendek, dan kaki itu langsung panjang. Saya bilang, sekarang giliran saya, Tuhan. Saya berdoa, dalam nama Yesus, kau pendetakan kakimu panjang. Semua orang 200-an itu melihat tuh kakinya panjang langsung di depan mata. Saya juga nggak percaya, tapi itu yang Tuhan buat. Lalu saya berdoa buat dia, berdoa buat dia. Ternyata gak sembuh, gak bisa berjalan. Keluar dari situ tetap digotong, Pak, Bu. Dan sekali lagi saya mencoba tidak mau mengganggu perasaan saya. Saya mau tetap percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan itu bukan urusan saya, itu urusan Engkau. Aku bejana, pokoknya aku sudah lakukan bagianku. Lebih dari sebulan saya telepon gembala tersebut. Gembala tersebut bercerita, Bapak masih ingat ada gadis 11-12 tahun yang Bapak doakan di kampung itu. Apa yang Tuhan lakukan sama gadis ini adalah Bapak sedang mendoa buat dia, mujizat terjadi. Sebulan kemudian dia mulai pakai tongkat berjalan. 1,5 bulan kemudian dia sudah nggak usah pakai tongkat. Mendekati sampai 1,5 bulan lebih, dia pakai sepatu hak tinggi. Nggak masuk akal, Pak Bu. Nggak masuk akal, Pak Bu. Jujur nggak masuk akal, Pak Bu. Nalar saya nggak bekerja, nggak bisa. Maksud saya nggak bisa berpikir. Saya orang punya pendidikan, Pak Bu. Saya jadi pendeta bukan karena saya nggak berhasil di bisnis, lalu saya memilih jalur pendeta. Tidak, Ibu. Saya memilih jalur ini karena panggilan. Tuhan kasih hikmat, pengetahuan. Tapi ketika Tuhan bawa dalam pelayanan,
Saya cuma melihat satu. Setiap orang percaya, baginya Tuhan akan nyatakan mujizat. Jadi kamu datang hari ini karena kamu percaya, kau kan terima. Jangan bilang, Pak, gak mungkin. Ya itulah iblis yang bisikan buat kamu. Gak bisa. Gini, saya lihat banyak orang pegang firman. Tadi kan saya bilang Anda harus punya firman. Saya lihat banyak orang pegang firman di tangan dia, tapi dia gak percaya firman itu bisa mengubahkan hidup dia. Itu problem yang sangat serius. Dia bukan orang gak tahu firman, dia tahu firman. Dia tahu oleh bilu-bilunya kamu sembuh. Dia tahu itu semua. Dibaca itu, dia pegang itu. Tadi kan saya bilang syarat pertama kamu harus punya firman dalam hidupmu. Dia pegang itu firman, tapi dia gak percaya. Pak, Bu, belajar begini. Setiap khotbah dari mimbar ini, setiap minggu, setiap apapun, termasuk hari ini, kau dengar, kau percaya. Jangan kau dengar, kau gak mau percaya. Nggak akan berhasil. Itu obat nggak akan bekerja. Ngerti obat nggak bekerja? Saya pernah lihat orang minum obat aneh ya. Minum ini, nanti minum apa lagi, obat dicampur-campur semua. Minum dari dokter, minum dari China, penyembuhan dari China, apalagi dari kupang, dari apa. Pusing. Kamu harus tahu firman Tuhan itu seperti kayak obat, akan bekerja dalam dirimu kalau kamu percaya. Kalau kamu hari ini dengar firman begini, coba belajar kamu percaya. Jangan bilang, Pak, mana? Itu yang kau tanya. Tuhan selalu akan kembali lagi ke satu statement ini. Aku sudah berikan kamu firman setiap hari. Kau sudah dengar dari mimbar ini juga. Kenapa kamu masih meragukan dan tidak percaya? Percaya artinya kamu kalau Yesus bilang datanglah turun dari perahu, coba kau praktek turun dari perahu. Jangan cuma pinter aja berteori. Oh, Tuhan mengutus saya ke Kupang. Oh, saya setiap orang juga bisa ngomong begitu. Bapak melangkah. Maksudnya apa? Duitnya nggak ada. Jadi kamu tunggu dari Tuhan dulu, dompetmu terisi baru kamu berangkat. Hah? Kalau saya, karena saya percaya, saya melangkah. Tengah jalan saya ketemu dengan dia. Ini orang saya baru kenal loh, Pak Bu, pemuda ini, anak muda yang Tuhan pakai ini, saya baru kenal. Kalau saya nggak mau percaya dengan firman, saya nggak ada di sini. Bapak Ibu juga nggak ada di sini. Kita sama-sama nggak ada di sini. Renungkan perkataan saya. Kalau kamu ngaku kamu percaya, cobalah seperti Petrus. Datanglah, turun, buktikan kau percaya. Kalau kamu nggak berani turun, maaf, kamu nggak percaya. Kamu mau percaya, kau bebas dari sakit penyakitmu, yaudah, berdoa, berdiam, gak usah apa-apa lagi. Kalau kamu percaya Tuhan akan pulihkan keluargamu, sudah, jangan banyak ribut-ribut lagi. Jadi kamu, keluarga saya kan begini, udah, stop. Jangan komplain lagi, sudah stop. Kalau kamu percaya Tuhan akan ubahkan, diam. Kalau Tuhan suruh kamu diam sekarang, gak usah bertengkar di rumah tangga, gak usah, udah diam aja. Tuhan akan ubahkan. Kalau kamu percaya bahwa ekonomimu kan Tuhan ubahkan, Tuhan pada suatu hari lagi kayak ibadah begini, Tuhan bilang, nabur. Ya, tapi kan ini uang saya cuma, kau nggak melakukan firman. Saya ingat Tuhan selalu ngajari saya berhubungan dengan uang. Saya bukan orang kaya, Pak Bu. Saya cuma orang hidup karena iman saja. Saya ingat sekali dalam hidup saya, bertahun-tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu saya kenal seorang hamba Tuhan di Naibonat. Saya suruh kontak dengan dia.
Suatu hari saya telepon sama beliau. Beliau nggak mata uang, nggak mata duitan maksud saya. Saya tanya, Bapak tidak ada beras di rumah? Dia jawab saya, ini kami sudah makannya pakai jagung. Saya sudah tahu. Waktu saya tahu itu, uang saya, dompet saya cuma tinggal 500 ribu, kalau nggak salah. Dan saya tanya dia harga beras sekarung berapa duit. Lalu Roh Kudus menggerakkan hati saya. Roh Kudus bilang sama saya, Hendrik, kamu kasih saja buat dia 300. Kalau saya kasih dia 300, berarti saya kasih dia lebih dari 50%. Sisa saya ada 200 ribu. Pak, Bu, butuh iman, butuh percaya. Kalau kamu nggak percaya, kamu nggak bisa melakukan itu. Banyak orang gagal diberkati oleh Tuhan karena mereka nggak mempercayai Tuhan sanggup memberkati dia. Kemudian saya kirim langsung, saya nggak pakai tunda. Dengar baik, kalau Tuhan kasih kamu perintah, kasih. Jangan pakai tunda. Tidak bagus tuh tunda. Saya nggak pernah suka Tuhan menunda berkat buat saya. Kalau kamu nggak suka ditunda berkatnya, lakukan segera. Waktu saya memberi dengan segera, saya kirim itu uang 300 ribu. Besokan harinya, saya ditelepon oleh seorang. Dia jarang telepon saya. Dia ngomong sama saya begini, dari Pulau Bangka Belitung, jauh sekali. Kok, saya barusan transfer ke rekening yang kok 3 juta. Jadi yang saya tabur 300 ribu. Tuhan balas tambah 1 nol. Semua orang kau dengar kayak begitu mau. Tetapi waktu disuruh melakukan firman, susah. Itu persoalan Anda. Saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu terkasih, kalau Anda hari ini datang ke sini dengan tujuan minta bebas dari ekonomi yang pas-pasan atau gimana, saya nggak punya rumus yang bagus selain firman Tuhan. Dan di firman itu adalah berilah, maka kamu ada yang beri. Barang saya menabur, dia akan menuai. Saya nggak punya firman yang lain. Saya, Pak, Bu, melakukan firman ini. Sejak saya tahu firman ini, saya terus lakukan sampai hari ini. Bapak Ibu jangan heran. Kami suami istri, Tuhan berkati. Baik-baik aja kok kami. Baik-baik saja. Karena apa? Kami memilih untuk percaya firman Tuhan. Bahwa barang siapa memberi, dia akan mendapat. Percaya. Pak, yang berikutnya percaya. Kalau kamu percaya sama Tuhan, imajinasimu yang negatif tolong diubahkan. Maksud Bapak, pikiran negatif, gambaran negatif, gambaran nggak bakal sembuh. Oh, gambaran saya terus, ya begini keadaan saya, nenek saya sudah miskin, saya juga miskin, terus anak-anak saya juga nggak tahu nanti mau jadi apa dan sebagainya. Itu imajinasi pikiran negatif, tolong diubah. Diubah. Kalau kamu tahu halangan terbesar orang menerima, salah satunya halangan terbesar orang menerima mujizat dari Tuhan, pikiran negatif. Makanya di Roma pasal 12 ada firman berkata, kau harus ubah pikiranmu dengan firman Tuhan. Firman yang mengubah pikiranmu, sehingga yang ada cuma pikiran positif, pikiran berhasil, pikiran diberkati, bahagia dan sebagainya. Yang ketiga, terakhir, Bapak Ibu terkasih, kalau Anda lihat ada firman Tuhan di Amsal pasal 18 ayat 21, dikatakan gini, di Inggrisnya bagus sekali. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Hidup dan mati ada di bawah kuasa lidah, dan mereka yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yang ketiga apa, Pak, Bu? Berani memperkatakan firman Tuhan dalam hidupmu. Kalau kamu mau keadaanmu berubah, saya mau bilang, berani nomor 3, memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan membuat seorang penginjil biasa-biasa
Dan Tuhan pakai sampai hari ini jadi begini. Firman Tuhan juga membuat seorang penginjil kalau mau terbang mikir 2 kali. Sekarang saya sudah terbang kemana-mana. Firman Tuhan mengubahkan hidup saya. Saya tidak bisa cuma pegang itu firman. Tidak ada gunanya saya pegang kalau saya tidak mencoba untuk memperkatakannya. Ketika firman saya baca bersuara setiap hari, itu men-tune up iman saya, membuat saya selalu yakin dan optimis. Bapak dan ibu tidak bisa pengaruhi iman saya cuma berkata itu hujan pak, langitnya gelap dan sebagainya. Saya pernah nantangin anak buah saya orang muslim berdiri di tengah ladang. Dia waktu itu bilang tidak ada hujan. Jadi saya berdiri di situ di wilayah Jawa Barat. Kau lihat ya, saya kasih kau lihat. Di dalam nama Yesus aku perintahkan hujan. Turun rintik-rintik. Dia kaget. Saya mau kasih orang itu lihat ada kuasa dalam nama Yesus. Bukan saya hebat, ada kuasa dalam nama Yesus. Saya berani nantangin orang muslim untuk hal begitu, seperti Elia nantangin Nabi Baal. Saya sangat terinspirasi dengan cerita Elia waktu dia melawan Nabi Baal. Dan itu membuat saya hari ini jadi begini. Kenapa? Saya kalau lihat keadaan orang cuma begini, dia sudah mengeluh. Saya bilang, kau bisa ubah keadaanmu kok. Kau nggak perlu mengeluh. Kau cukup harus punya firman Tuhan di tanganmu. Kalau kamu nggak baca Alkitab, itulah masalahmu. Yang kedua, kalau kamu nggak percaya, percuma firman itu banyak kau koleksi juga, kau posting di IG, di Facebookmu itu nggak berguna, Pak Bu. Yesus mau kamu tuh percaya. Setiap firman kau terima, kau aminkan, kau percaya, kau jalani. Kau Yesus bilang turun, datang, turun, datang. Tapi Pak, itu kan air Pak. Berat jenis saya lebih berat daripada air. Saya 65 kilo, jatuh ke air pasti tenggelam Pak. Jesus, saya pasti tenggelam Jesus. Yesus bilang, kau gak percaya, makanya hidupmu begini-begini terus. Kamu mau berubah hidupmu, kau percaya sama saya. Kau percaya dengan firman saya, karena firman saya berkuasa. Dengan baik, firmanku berkuasa, kata Yesus. Firman itu yang membuat langit dan bumi ada. Dari mana Pak? Kejadian pasal 1. Semua diciptakan Tuhan berfirman. Amin. Amin. Bahkan kita diciptakan dengan firman. Ada amin. Yesus menghembuskan nafasnya, jadilah kita hidup manusia. Amin. Kita harus percaya. Yang ketiga, tantangan buat Anda adalah mengubahkan keadaan Anda, adalah kamu berani untuk memperkatakannya. Pak, tapi ini kan berlawanan Pak. Saya tadi teruskan yang hujan lebat itu ya. Kami lewat sama seorang hamba Tuhan. Itu staf saya di gembala. Kalau saya sudah bilang saya bukan penggembala. Dia duduk di belakang di mobil. Orang ini sudah hidup di kampung, terkonsep dengan pemikiran, ya beginilah kau hujan, ya beginilah menyingkir dan sebagainya. Staf saya sudah tahu sifat saya. Saya nggak akan menyerah. Jadi hujan deras sepanjang jalan. Kami suami istri terus mengarahkan tangan ke depan mobil. Kalau Bapak Ibu terkasih mau tahu, begini. Kalau Bapak Ibu terkasih mau tahu, saya kau videokan, itu lebih dari 15 menit, 10 menit itu, lebih. Saya masih ingat sekali. Kami lewatin bukit-bukit dan sebagainya. Itu hujan deras sekali. Staf saya duduk belakang. Dalam nama Yesus hujan berhenti. Tuhan nggak berhenti juga. Saya nggak menyerah. Saya sudah terbiasa Tuhan latih kau punya iman jaga stabil. Saya terus berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Berhenti hujan. Karena kau nggak berhenti, acara nggak ada orang datang. Harus berhenti.
Saya juga nggak mau basah. Lewatin bukit, lewat lagi ke depan, hujannya makin mengecil. Dan kemudian hujannya berhenti. Sampai di gereja, kering, cuma gerimis-gerimis kecil saja. Sepanjang ibadah, aman semua. Itu soal memberhentikan hujan. Kita sekarang bicara yang lain. Saya ingat sekali ada satu peristiwa kabut. Bapak Ibu tahu, Kalimantan Barat waktu itu banyak ekspor asap ke Singapura dan ke Malaysia. Saya bilang ekspor, kirim asap. Itu sepanjang dari Jalan Pontianak, Sungai Pinyu. Kalau Bapak tahu daerah kami, Sungai Pinyu, semua itu penuh dengan asap. Orang bakar hutan. Berminggu saya ada di situ. Saya bilang sama istri saya, tidak bagus buat pernafasan, haus hujan. Tapi nggak ada hujan, Pak Bu, kering, nggak ada hujan. Ubahkan keadaan, ya kan? Kita harus mengubahkan keadaan. Saya bilang sama istri saya, kita nggak usah komplain. Lagi nyetir di mobil sambil menuju ke tempat pelayanan, ada seorang bro yang lagi tunjukin jalan ke gereja. Saya berdoa, saya arahkan tangan saya ke kaca mobil. Di dalam nama Yesus, aku perintahkan hujan sekarang, kau turun. Jalan berapa lama dari saya ucapkan turun, itu saya ingat sekali. Dimulai dengan satu titik hujan, dilempar ke kaca saya. Pak! Satu titik membuat saya happy dan percaya sebentar lagi hujan bisa turun. Jadi satu titik saja membuat saya, wah, sangat gimana gitu. Sebentar lagi turun hujan besar. Tebak, satu titik. Nama, itu yang ngantar saya basah semua. Gak masuk akal, Pak Bu. Gak masuk akal kan? Sampai ke gereja, hujan. Bapak Gembala, aduh, kita sudah berdoa jangan hujan. Ya, itu kan doamu. Saya perlu hujan. Saya nggak mau sakit paru-paru. Saya masuk ke toilet. Tuhan, sebentar lagi KKR akan dimulai 6.30 malam. Tolong Tuhan, kasih berhenti hujan ini. Keluar, hujan berhenti. Hujan berhenti. Bapak Ibu bingung, saya aja bingung. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan penuh kuasa.